Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kembali Riau. Nah, ini kita lagi berkumpul ya bersama warga di RT 1 RW 3 Kelurahan Sungai Sibam. Udah lama nggak berkumpul ya, semenjak PSBB, sekarang PHB. Tapi kita tetap menggunakan masker dan jangan lupa ngopi. Nah, cuman Pak Alam nggak bisa pakai masker karena merokok ya. Ya, kita bincang-bincang nih. Ini asik nih, unik nih di Sungai Sibam. Sungai Sibam ini kelurahan Pemekaran Baru ya. Dari 83 kelurahan, satu kelurahan di Sungai Sibam ini adalah perbatasan antara Pekanbaru dan Kampar, langsung dibatasi oleh sungai ya, Sungai Sibam. Nah, Sungai Sibam di RT 1 ini jadi kemarin kisruh masalah bantuan BST atau BLT yang dikenal orang. BST itu bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat sebesar Rp600.000. Oke. Mano? Kok? Ah, ikut kok masker. Ikut dapat. Bagi masker apa kok? Nah, kok kita bagi-bagi masker nih dari teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera. Masker banyak. Enggak pembagian masker. Hah? Langsung udah tuh. Banyak. Bagi masker. Ah, nih. Kita ini dalam PHB ini diwajibkan juga menggunakan apa? Menerapkan tetap protokol kesehatan ya, menjaga jarak, social distancing, menggunakan masker. Pasien-pasien. Nah, Dia disebut aku nggak pakai masker dan pakai masker. Pasien-pasien Oke. Kalau Nah. COVID-19 sudah habis, kami sejak Jadi memakai masalah PSBB sudah habis, tapi masalahnya belum selesai. Apa masalahnya? Masalahnya terkait tentang bantuan sosial. Nah, Pak Wali Kota, ya kan, dan juga Pak Menteri. Ini ada kesenjangan seperti ini. Kita di Sungai Sibam, usulan yang kita usulkan sekelurahan Sungai Sibam ada 14 RT, ada 4 RW. Itu totalnya adalah lebih kurang datanya 1.900 usulan data untuk menerima bantuan sosial, baik itu BST, bantuan sosial tunai, dan bantuan yang lainnya. Nah, data yang pada saat mau penerimaan ya khusus Sungai Sibam itu telah divalidasi oleh Dinas Sosial. Validasi itu adalah dilakukan valid ya kan, dicek berdasarkan dari kriterianya standar siapa yang berhak menerima bantuan dari mulai penghasilannya. Kemudian silakan, udah. Penghasilan, kemudian dari pekerjaan, tanggungan, itu bagian dari kriteria yang divalidasi oleh Dinas Sosial. Ya kan? Nah, ketika selesai divalidasi, yang menurut data itu dikirimkan ke kelurahan melalui seklur, sekretaris lurah, ya. Ada rencana 345 calon penerima BST, kan begitu kan? Nah, 345 calon penerima BST ini diberikan kepada kelurahan melalui seklur, kemudian kelurahan membagikan kepada RT-RT sekeluar Sungai Sibam. Silakan di cross check data dari warganya ada nggak yang masuk. Nah, dengan senang hati kita mau ngecek kan, satu-satu. Dari 1.900 data itu kita cek satu-satu. Ada 345. Dapatlah di RT 1 ada 27 data yang keluar dari data validasi yang dihasilkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, ya kan? Nah, setelah data hasil validasi keluar dari 345, kita RT 1 mendapatkan 27 nama, ya kan? Kemudian seklur menginstruksikan agar nama-nama yang telah divalidasi tersebut membawa KK dan KTP ke kantor pos gitu kan. Nah, kita pesan, kita instruksikan, kita berikan informasi di WA group ya kan. Sampailah di pagi hari warga sudah semangat menjemput ke kantor pos ya kan. Ternyata zong gitu kan. Nah, di mana kesalahannya? Kami tanyakan kepada lurah, seklur, belum ada jawaban, Pak. Yang pada hari saat itu kan. Hari kedua baru kami dipanggil. Jadi dalam rapat tersebut RT sudah ngamuk-ngamuk nih kan. Lurah jawabnya apa? Pak RT, kami ini lurah bawahan, ya kan. Dinas Sosial itu di atas kami. Kami juga nggak bisa menanyakan pada mereka. Kalau Pak RT mau menanyakan silakan ya. Cuman kalau ditanyakan kami juga dipersalahkan. Nah, begitu kata Pak Lurah kan. Kita pun bingung. Kita tidak ada jawaban resmi dari Dinas Sosial. Apa yang harus kami berikan kepada masyarakat kan? Kenapa data kami hilang gitu kan? Dari 345 ini keluarlah surat dari pos, ya Pak Alam ya. Dari pos itu semuanya sekeluar Sungai Sibam 251 nama yang keluar. Dari 345. Artinya nama kita RT 1 dan RT 1 di RW 4 hilang. Ya kan? Nggak ada keluar. Kenapa? Karena itu data turun dari Kementerian Sosial. Data yang divalidasi oleh Dinas Sosial tadi itu mungkin udah diusulkan cuma nggak keluar.
Kenapa? Data yang diambil penerima bansos ini, apa yang berupa BST tunai 600.000, itu data tahun 2011 yang diperbarui tahun 2015, digunakan tahun 2020. Berdasarkan apa? Hasil sensus penduduk katanya, begitu kan? Nah, saya bingung juga gitu. Jadi dari 251 yang pertama 345, kita cek nama-nama warga kita yang berhak itu, yang keluar nama itu 27 orang kan? Kenapa yang lainnya nggak keluar? Saya cek lah, ternyata kayak si istri tambah kan? Kenapa dia nggak masuk kriteria? Dia termasuk kategori mampu di situ. Dinas sosial memvalidasi. Kenapa mampu? Gajinya 3 juta dibuat, Pak. 3 juta. Ranggungan cuma 2 orang anak gitu kan? Itu udah nggak mampu. Tapi kalau gaji kita di bawah 2 juta, ya kan? Tanggungan banyak, itu kategori yang tidak mampu, yang berhak mendapatkan bantuan gitu. Nah, masalahnya yang sudah divalidasi dinas sosial itu belum tentu diterima semua oleh Kementerian Sosial. Nah, begitu kasusnya. Sehingga dinas sosial pun tidak bisa memberikan jawaban apa-apa yang pasti kan. Dari analisa data kami yang saya bisa berikan, karena berdasarkan data tadi 251 Pak sekelurahan dari 1.900 usulan RT RW di Keluar Sungai Sibam. Hanya 251. Kalau dibagi rata itu nggak lebih dari 20 orang. Satu RT dapat BST dari 600.000. Warga kan nggak tahu nih, nelpon kan, Pak, itu warga Beringin dapat semua, Pak. Dapat dari mana? Saya bilang. Dapat apa? Dapat bantuan daya 600.000. Dapat semua dari siapa datanya? Saya bilang kan. Oh, pokoknya dapat lah, Pak. Nah, pokoknya ini payah. Data penerima seluruhnya cuma 251 kakak, Pak. Saya bilang. 251 penerima bantuan 600.000 dari pemerintah pusat, dari PBN. Nah, makanya kami dengan lurah, gimana Pak solusinya nih? Warga udah berharap nih Pak kan. Data hilang nggak dapat. Ya udah, kan bantuan keuangan gubernur ada, Pemprov kan. Besarannya berapa? Belum tahu, yang katanya ada bocoran 300.000. Itulah yang kita usulkan kemarin. Yang kita minta kakak kembali kan, kumpulkan semua kakak KTP di kantor lurah. Nah, sampai sekarang beritanya masih menunggu. Ya kan? Masih menunggu sampai sekarang. Ada yang warga sampai marah, balikkan aja berkas kami Pak. Berkas sudah diantar Bu. Nanti kalau udah keluar saya balikkan nanti kan. Ibu buat berita acaranya, kami nggak mau bantu Anda, kita balikkan ke kas negara gitu kan. Kan gitu. Dia yang dikaji dia baru berkorban hanya 2 lembar KK dan KTP dan sudah balikkan gitu kan. Kita begadang mengasir data itu 22 malam. Nah, itu nggak dipikirkan. Nah, begitulah. Kita harapkan dengan kerjasama dengan warga, saya bilang kan, begini kondisinya. Kami bukan nggak senang menerima 27 nama tuh calon terima kan yang kita kasih sebarkan. Sangat senang.